membagikan jerigen-jerigen 5 liter. Nanti dibawa ke tol, kemudian nanti kalau ada emergency di sana, mobil maupun motor dari Pertamina juga sudah siap mengantar ke konsumen yang kekurangan BBM. Artinya ini ya Bu, aman ya Bu untuk kebutuhan BBM? Ya, untuk kebutuhan BBM dan LPG sejauh ini untuk Kota Semarang aman, suplai juga lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Kami harapkan masyarakat jangan panik dan terus menggunakan BBM yang berkualitas, khususnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Caranya gimana Mas kalau kehabisan bensin di tol? Bisa telepon 135, dan kami juga menyediakan modular di beberapa titik rest area. Jadi kan di sepanjang tol ini ada rest area yang tidak ada SPBU-nya. Nah, kami tempatkan sejumlah modular di sana dengan kapasitas 3 ton sampai 10 ton. Itu standby untuk melayani pada masa Satgas ini. Dan selain itu kita juga menyiapkan jerigen-jerigen tadi ketika mobilisasi ini diperlukan, itu nanti akan dilakukan pengiriman ke konsumen. Dan kalau misalkan konsumen membutuhkan BBM di kondisi-kondisi tertentu, bisa telepon 135, order pengiriman BBM di lokasinya di mana, nanti akan kami antar ke lokasi tersebut. Selain tol bisa nggak sih Mas? Bisa. Oh, bisa. Tapi kalau di ini kan SPBU banyak ya gitu. Jadi mungkin kebutuhannya memang di tol. Tapi kalau di konsumen biasa misalkan di rumah nih, saya mau ngisi BBM atau beli LPG, bisa telepon 135. Oh iya, baik. Asik. Mas, 2 kilo. Ya, 2 kilo. Kalau ini bisa ya segini sama lo ya, berarti ini umurannya udah sama. Kurang lebih dong pakainya. Iya, makanya. Berarti kan ya Pak, ayamnya pinter ya gawe ukuran bodoh kabeh. Tapi bisa ukurannya hampir sama gitu loh. Pak pabrik berapa Bu? 1 ayam Bu. 1 ayam. 1 kilo 20. 24. 950. Malah cenderung turun. Cabai turun, kemudian telur turun, yang naik hanya bawang putih. 4.000 ya Pak ya? Iya. Karena impor sih kita udah nggak bisa. Karena nggak bisa nanam kalau bawang. Tapi kan daripada kita masak nggak beli, 2 jam 3 jam makannya 5 menit. Yang naik apa? Manggis ya, manggis ada ya, manggis ada. Baru Bu manggis tinggal aja. Mau lihat gimana harga-harga? Nggak apa-apa.
Buitanya mana? Halo Buita. Diusul ke bae nyuruh ngasih jembatan pasarnya general diseteng. Nah ndak ada penyeberangannya pasarnya sepi. Nanti pasarnya kasih jembatan penyeberangan. Pasarnya sepi ya. Pasarnya sepi banget. Nah diusul ke gue nggak usul apa-apa. Jembatan aja Bu ya. Oh, jembatan penyeberangan ya. Penyeberangan harus ada jalannya jadi. Pasarnya nggak ada orang masuk belanja. Sekarang nggak ada orang belanja. Bulan pagi gini kan udah nggak ada orang. Kebutuhan pokok gimana Bu jelang Nataru Bu? Jadi memang kalau saya melihat ini masih satu pasar, tapi kemarin kan Pak Mendak sudah kunjungan atau tinjauan ke Pasar Bulu, harga cabai ini sudah 45.000. Tetapi di sini ini kok tadi pedagang masih menyampaikan 100.000. Terus kami sampaikan pelan-pelan, kita persuasif, turun jadi 80.000. Lah ini kan memang harus diedukasi pertama. Yang kedua, kita juga harus cari permasalahannya. Karena kenapa di sini masih tinggi. Kemudian kalau kita bicara di swalayan itu harganya malah cenderung turun gitu. Lah ini yang memang harus kita tadi ini ada dari Bank Indonesia ya. Jadi nanti kita mungkin bisa mencoba menganalisa. Karena kalau mamanya teman-teman wartawan ini dapatnya di Jatinangor harganya masih tinggi. Tapi kemarin Pak Mendak di Hulu itu sudah harganya 45.000. Dan kami tadi lihat di swalayan juga sudah cenderung turun, hanya yang naik kan bawang putih saja. Nah ini yang kita perlukan, apakah ya memang mungkin saja para penjual ini mungkin kan dulu gulanya masih tinggi, sehingga jualnya dia pasti harus spreadnya tinggi lah. Mungkin kalau yang di Pasar Bulu itu dia sudah habis, kemudian mungkin pulaan lagi harganya memang sudah turun. Tadi memang ada keluhan dari para pedagang ini sudah tidak adanya jembatan penyeberangan. Nah ini kan merupakan jalan milik nasional. Nah, kami kan akan mencoba untuk menyampaikan ke BPJN apakah memungkinkan, tapi biasanya kan kalau flyover seperti ini kan nggak ada jembatan penyeberangan, tapi ya kita mencoba untuk berkoordinasi karena tadi keluhan dari pedagang itu sepi karena masyarakat yang ada di seberang Pasar Jatinangor itu tidak bisa ke sini gitu. Nah ini yang memang perlu mungkin di Pasar Jatinangor ini memerlukan treatment khusus agar Pasar Jatinangor ini bisa sama dengan pasar-pasar yang lain. Baik. Terima kasih Bu. Ini buat cemil-cemil. Ya, nyanyi Bapak. Ya. Mulai banyak datangi pengunjung juga. Ya makanya saya tadi menyampaikan kalau persiapan itu harus istilahnya harus maksimal gitu ya. Kemudian tadi kan melihat di Taman Zoo ini masih separuh-separuh. Saya minta untuk pembangunan itu betul-betul satu terintegrasi gitu loh. Tidak istilahnya kan kalau ini apa ya istilahnya tuh parsial gitu sehingga orang juga nggak nyaman gitu. Tapi kalau langsung dibangun mungkin separuh dulu kemudian di sana bagus. Saya lihat kan shelter UMKM juga belum ada di
di sini, kemudian yang kiri kanannya juga masih kumuh. Saya sampaikan lebih baik ditoto semuanya sisan gitu. Kalau memang perlu ya gimana caranya, namanya BUMD ini kan mengelola cash flow-nya, sehingga diharapkan juga bisa lebih bagus. Karena ini kan sebenarnya kita harapkan pembangunan ini dipercepat gitu. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini kan depan exit tol gitu ya, exit tol orang datang ke sini langsung bisa datang. Kemudian tata cara atau SOP-nya, karena kan kalau tidak segera dilakukan pembenahan ini kan banyak binatang buasnya juga gitu loh, resiko tinggi, sehingga diharapkan dengan nantinya perencanaannya bisa lebih matang, Taman Satwa ini juga tidak kalah dengan kebun binatang atau taman-taman satwa di luar kota Semarang. Mungkin ada pesan Ibu untuk orang tua maupun anak-anak yang berlibur di kota Semarang? Ya, jadi yang pertama tentunya terima kasih matur nuwun kepada wisatawan ya, baik mungkin yang dari wilayah kota Semarang, sekitar kota Semarang atau dari provinsi, luar provinsi gitu. Ya, tentunya kami berharap wisatawan ini bisa nyaman di kota Semarang, kemudian juga bisa menikmati kulinernya, destinasi wisatanya, dan tentunya kami juga menerima masukan-masukan karena dalam persiapan ini kan setelah pandemi COVID pasti baru recovery, sehingga diharapkan bisa mendapatkan input, masukan, saran juga dari wisatawan untuk kita bisa lebih baik lagi. Mungkin di libur Nataru ini ada kunjungan wisatawan, mungkin ada target sendiri? Ya itu kan dari masing-masing ya, jadi dari masing-masing seperti Taman Satwa ini kan milik BUMD ya, mereka pasti harus mempunyai target yang tinggi, tapi biasanya kalau libur ini kan pasti targetnya melebihi dari hari biasanya, mungkin bisa sampai mungkin 100% gitu. Kalau kita melihat dari ini kan hari kerja, ini aja sudah banyak orang yang datang, ini dari jam berapa? Baru jam 11 nih, malah yang banyak ibu-ibunya ini, anaknya nganterin putra-putrinya gitu. Jadi ini satu ibu ini ngantarin dua anaknya gitu, sehingga ya ini tadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak kapok. Bukan dia sekali setelah itu selesai, tetapi sekali dia akan nagih lagi untuk berkali-kali, dan yang penting itu juga menularkan atau getok tular kepada tetangga, saudaranya, sehingga orang juga akan bisa berbondong-bondong ke destinasi wisata. Dan yang mungkin terakhir juga saya menghimbau kepada para pedagang khususnya kuliner gitu ya, untuk jangan meremo gitu, karena kalau seperti itu nanti orang juga viral, daerahnya jelek, dianya juga nanti nggak akan laku lagi gitu. Saya menghimbau termasuk juga parkir gitu ya, jangan meremo juga, karena mereka ada wisatawan yang menjadi tamu bagi kota Semarang. Terima kasih. Mulai kapan extra Ya sebelum ini mereka sudah mengajukan slot yang ada di 130 slot, tapi baru dilanjutkan. yang tanggalnya? Setiap hari ada mereka. Setiap hari ada. Jamnya berapa? Pagi? Variasi. Oh, tambah berarti mulai kapan? Sudah ada. 19 tambah 2 flight. Mereka mengajukan 8 tapi ya berangkat. Iya, iya. Mereka bisa lepas. Atau apa? Malam atau pagi?
Ini dari rencana terusnya dari mana? Jakarta, dari Jakarta. Enggak Jakarta tapi dari luar. Iya, yang kemarin langsung dari Singapura, Semarang langsung. Kalau ini lewat Jakarta. Baru Semarang. Sudah kemana aja dari apa Bapak? Sudah Sini terus mau ke dinas sebenarnya nanti itu untuk yang mau bagi ya. Oh lah itu ada Pak Kepala dari Kementerian Kesehatan. Sudah kenal Pak Kepala. Ya makanya ini. Yang bagian nyamuknya saya. Oh nyamuk. Kapal cruise ya, jadi kita bekerjasama dengan KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan apabila diketahui gejala, ada gejala panas dan lain-lain. Kita sudah menyiapkan ruang isolasi. Seperti kemarin ada beberapa penumpang yang di Singapura, ada yang terindikasi panas karena panas badannya, sehingga langsung kita isolasi di tempat kami. Kami menyiapkan juga ruang isolasi. Oke, terima kasih. Dan juga pelabuhan untuk arus Mudik. Nataru transportasi itu seperti apa? Ya tadi alhamdulillah sudah yang ke bandara maupun ke pelabuhan. Kalau bandara tadi sampaikan dari pihak Angkasa Pura ini ada extra flight. Walaupun yang diajukan ini ada 8 extra flight, tetapi yang baru berjalan ini setiap harinya baru 2 extra flight. Tapi tergantung dari nantinya maskapai ini kan melihat dari kebutuhan ya dari penumpang gitu, sehingga yang sampai sekarang mulai tanggal 19 ini ada tambahannya ada 2 extra flight. Dan kalau untuk yang di pelabuhan tadi sudah sampaikan Pak GM di sini, ini adalah Pelindo ini adalah biasa kalau untuk yang kapal dari Kalimantan sudah rutin ya Pak ya, tapi tanggal 24 akan ada kapal cruise dan kebetulan juga tadi ada dari Kementerian Kesehatan untuk cek juga selain terkait COVID tapi juga KLB yang lainnya, jadi penyakit yang lainnya gitu kan, tadi sampaikan ada malaria dan sebagainya. Ya tentunya kita berharap ini pantauan yang terakhir ya, cek baik tadi sudah dari tol, kemudian pasar tradisional, toko modern, pasar modern, kemudian juga ke objek wisata, kemudian di angkutan ini, di angkutan penumpang dan SPBU juga gitu, sehingga tadi sudah komplit dan kita melihat insya Allah lancar semuanya untuk persiapan Nataru di Kota Semarang. Kalau di sini ada kenaikan penumpang? Biasa sama, karena kan memang tidak ada keekstra-ekstraan ya, dan juga kan berbeda mungkin kalau Nataru dengan arus mudik Lebaran. Jadi hanya standar saja dari Kalimantan ke Semarang. Kemudian yang cruise kalau yang lalu itu directnya dari Singapura ke Semarang, kalau ini cruise-nya dari Jakarta baru ke Semarang. Ini kan juga ada salah satu pintu masuk mungkin dari luar juga gitu ya. Mungkin antisipasi, apalagi ini kan mulai ya, nah iya tadi makanya ini tadi kan ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini sudah mengecek juga. Nanti setelah ini beliau mau ketemu dengan DKK untuk pembahasan, tapi insya Allah tadi sampaikan dari Kemenkes udah persiapannya untuk penerimaan lah penumpang di sini sudah sesuai dengan SOP gitu ya. Artinya udah dilakukan langkah antisipasi gitu? Iya pasti kan, karena kan kalau saya sampaikan sampaikan juga bahwa kalau ada umpamanya contoh ada direct ini ya kapal dari Singapura itu kan potensi, karena kemarin kan juga kita tahu bahwa di Singapura ini kan lagi lonjakan COVID-nya tinggi. Kemudian warga Semarang yang terkena COVID pun karena mereka habis pulang dari Singapura, sehingga di sini pun dari Pak GM nanti mungkin dari sampaikan sama beliau ini persiapan di sini. Tapi kalau pos terpadu sebenarnya sudah ada semua, ada yang di bandara pun juga sudah ada dari tim DKK. Enggak Pak, kalau ada